Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita mau masuki atau menjalani masa biasa. Ini masa biasa yang kedua. Ini masa biasa, tetapi hidup harus jangan biasa-biasa saja. Kita harus berbuat lebih. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada permenungan kali ini saya menghantar kita semua untuk memaknai bagaimana kita menanggapi cinta dan belas kasih Tuhan, perhatian, dan berlimpah kasih karunia yang Dia limpahkan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, tidak semua hal yang kita inginkan itu berjalan dengan baik seperti yang kita bayangkan. Semua yang kita harapkan bisa saja berantakan dalam perjalanan waktu. Terkadang apa yang kita anggap biasa, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun sebaliknya, apa yang kita anggap, wah ini luar biasa, ini akan bisa menjadi sesuatu yang spektakuler, tetapi kemudian berjalan tidak dengan semestinya. Apa yang biasa-biasa, yang kecil, tetapi kemudian dengan ketaatan, dengan iman dan keyakinan, dengan percaya, dengan melibatkan diri, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Seringkali orang melihat, wah ketika buka tabungan banyak sekali uangnya. Tetapi orang lupa bagaimana orang setia untuk melakukan itu semua sehingga tabungannya banyak. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari Minggu biasa yang kedua ini mengisahkan tentang perkawinan di Kana. Pesta nikah yang menjadi suatu sukacita dan kegembiraan besar bagi kedua mempelai maupun keluarga yang merayakan. Kemudian berubah menjadi panik, gelisah, cemas, bingung karena mereka kehabisan anggur. Dan dalam kebudayaan orang Yahudi, kehabisan anggur itu akan menyisahkan rasa malu yang begitu besar. Berhadapan dengan situasi seperti ini, Maria tergerak hatinya untuk datang meminta kepada Yesus. Dia mengatakan kepada Yesus, memberitahukan bahwa tuan pesta atau mereka kehabisan anggur. Terdengar terkesan memaksa Yesus. Karena itu Yesus bertanya balik, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Maria tidak memaksa atau mempercepat, tetapi percaya pada Yesus untuk melakukan sesuatu. Karena itu, ketika setelah memberitahukan kepada Yesus, Maria meminta kepada para pelayan, lakukanlah apa yang diperintahkan olehnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kisah perkawinan di Kana ini menyadarkan kita bahwa percaya akan Tuhan itu dipupuk dengan mendengarkan dan taat. Maria mendengarkan kepanikan dari tuan pesta akan kekurangan anggur, dan para pelayan mendengar apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tanpa mendengarkan, maka tidak ada ketergerakan hati dan mujizat. Dan kedua adalah taat. Para pelayan akan bingung ketika mendengar perintah dari Yesus untuk mengisi penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka kekurangan anggur dan bukan kekurangan air. Tetapi mereka taat akan pesan Maria dan juga percaya akan Yesus, sehingga taat melakukan apapun yang diperintahkan. Mereka mengisi sampai penuh dan mencedoknya untuk dibagikan kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih, dengan mendengarkan tergeraklah hati mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan dengan ketaatan, air yang biasa itu berubah menjadi anggur yang sangat enak. Iman telah mengubah kepanikan menjadi ketenangan, kebingungan bertemu jalan keluar, stres berubah menjadi lega, mereka yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya dan Anda sekalian, kita semua adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak luput dari dosa. Seperti orang Israel yang kita dengarkan dalam bacaan pertama,
kita juga jatuh dalam dosa dengan tidak mendengarkan sabdanya dan lalai akan perintah-perintahnya. Kita tidak taat. Kita menjadi kaum yang terbuang, kaum yang tertinggal, namun dipulihkan oleh belas kasih. Ia mendatangkan kegirangan bagi setiap hati, dan berkat kasih-Nya, Ia melimpahkan kita dengan kasih karunia, dengan berbagai macam anugerah dan karunia. Anugerah untuk membantu kita, membuat kita bisa melakukan mujizat, untuk membuat kita bisa bernubuat, untuk membuat kita bisa berkata-kata dengan penuh hikmat, dan masih banyak karunia lainnya. Roh yang sama itu memberikan kita kelimpahan karunia. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang biasa-biasa ini terkadang panik atau tidak percaya dengan apa yang akan terjadi. Kita panik dan tidak percaya dengan situasi dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mari kita yang biasa ini terus-menerus melakukan perintah-perintahnya, menantikan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Mulailah dengan mendengarkan setiap firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya dengan taat dan terlibat dalam karya Allah. Kita semua juga adalah air yang biasa, tetapi ada di tangan Tuhan, Sang Mempelai Agung, yang kemudian menjadikan kita anggur yang terbaik. Sabdanya itu kuat dan hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua. Karena itu dengarkan sabdanya, sabda yang kemudian bisa mengubah, punya daya kreatif yang membaharui kita. Dan dengan ketaatan, kita ikut terlibat dalam karya-karya baik Allah dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.